Halo semua, kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan mengenai produk-produk yang sedang berkembang pesat dan sedang laris, serta pekerjaan-pekerjaan yang sedang diminati di perkembangan teknologi saat ini. Jadi saya sendiri Willy Nardo, di sini ada Siti Ramayani, Tiara Amalia, dan Ian Ariesa Sitorus. Selanjutnya produk-produk yang berkembang di masa pandemi ini akan dijelaskan oleh Tiara. Dipersilakan kepada Tiara. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang produk yang berkembang di masa pandemi COVID-19 di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Next. Yang pertama itu ada produk streaming musik online, yaitu layanan streaming musik paling populer bagi konsumen untuk mendengarkan musik. Layanan streaming menawarkan konsumen akses tak terbatas ke katalog musik besar. Fungsinya yaitu mendengarkan musik terbaru dan kesukaan dari aplikasi yang menyediakan berbagai jenis musik. Manfaatnya mendapatkan musik terbaru dan terupdate. Teknologinya berada pada mobile app, desktop app, atau dari website. Perusahaan yang memiliki produk streaming musik online ini adalah Spotify dan YouTube Music. Yang kedua itu adalah produk penyedia freelance online. Freelance adalah pekerjaan yang tidak terikat kontrak jangka panjang namun tetap memiliki ikatan kerja yang kuat terhadap perusahaan. Kontrak yang diberikan biasanya berisi proyek, desain, waktu pengerjaan, dan juga biaya yang dikenakan. Fungsinya adalah menyediakan platform bagi orang yang ingin bekerja secara mandiri atau freelance. Manfaatnya itu meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Teknologinya bisa berada di mobile app atau website. Perusahaannya adalah Fiverr dan Freelancer. Nah, yang ketiga ada produk penyedia game online. Permainan video adalah permainan elektronik yang melibatkan interaksi dengan muka pengguna atau perangkat masukan seperti keyboard atau mouse dan untuk menghasilkan umpan balik visual yang ditampilkan pada video perangkat layar seperti TV dan monitor. Penyedia permainan video game online adalah layanan yang menyediakan berbagai jenis permainan online untuk dimainkan oleh pengguna. Fungsinya yaitu menyediakan berbagai macam game online dalam satu aplikasi. Manfaatnya, di masa pandemi orang-orang tidak bosan dan dapat menghibur diri. Teknologinya bisa berada di desktop atau di website. Perusahaannya Steam dan Epic Games. Yang keempat yaitu produk penyedia belajar otodidak. Otodidak atau belajar sendiri merupakan orang yang belajar tanpa bantuan guru dan bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan dasar empiris yang besar dalam bidang tertentu. Saat ini banyak platform yang menyediakan course-course yang bisa dipelajarin sendiri. Fungsinya itu menyediakan platform untuk belajar secara mandiri. Manfaatnya kita dapat belajar secara otodidak pelajaran yang belum diajarkan di sekolah atau kampus. Teknologinya berada di mobile app atau website. Perusahaannya yaitu Decoding dan Udemy. Yang kelima itu ada produk digital marketing. Digital marketing adalah suatu aktivitas promosi baik untuk mempromosikan sebuah brand, produk maupun jasa menggunakan media digital. Fungsinya yaitu untuk membantu promosi secara online selama masa pandemi. Manfaatnya meningkatkan keuntungan bagi pemilik bisnis karena adanya promosi digital yang banyak kita temui pada media sosial. Teknologinya bisa berupa mobile app atau website. Perusahaannya yaitu Facebook dan YouTube. Yang keenam ada produk meeting online. Meeting online adalah kegiatan diskusi dan kolaborasi melalui website menggunakan audio, video, dan berbagi layar. Kegiatan ini diselenggarakan oleh host dan dihadiri oleh peserta yang diundang oleh host. Fungsinya untuk menggunakan meeting dari jarak jauh dan dari tempat yang berbeda secara online. Manfaatnya tidak perlu bertemu langsung untuk meeting, menghemat waktu bila dibandingkan dengan meeting offline. Teknologinya berupa mobile app, desktop app, atau website. Perusahaannya berupa Zoom Meeting dan Google Meet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ini. Terima kasih. Selanjutnya kita ada produk jasa antar barang, di mana perusahaan jasa antar barang adalah perusahaan dan layanan jasa yang bergerak di bidang pemberian layanan untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara aman dan nyaman. Fungsinya yaitu untuk mengirim barang dari pengirim ke penerima melalui kurir. Manfaatnya yaitu mengirim barang tanpa harus kita langsung yang mengirim, sedang teknologinya yaitu mobile app atau website dan perusahaan JNE dan JNT. Produk e-commerce yaitu
segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi di internet. Fungsinya yaitu untuk melakukan transaksi secara online, baik penjualan maupun pembelian. Manfaatnya dapat menjual atau membeli tanpa harus pergi ke mall atau pasar. Teknologinya itu mobile app atau website, perusahaan, Shopee, dan Tokopedia. Lalu ada produk transportasi online di mana pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Fungsinya yaitu untuk memesan transportasi datang ke titik yang awal untuk menjemput barang atau orang ke lokasi yang diinginkan pengguna. Selanjutnya, manfaatnya itu kita tidak perlu ke pangkalan lagi untuk mencari ojek ataupun taksi. Teknologinya yaitu mobile app dan perusahaannya Gojek dan Grab. Lalu ada juga produk bioskop online, di mana sebuah layanan video online yang menghadirkan konten berkualitas baik itu film movie maupun serial drama. Fungsinya yaitu untuk menonton film secara online. Manfaatnya, kita tidak perlu menonton ke bioskop selama pandemi ini. Teknologinya mobile app dan website. Perusahaannya Netflix dan Viki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti, silakan. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang berkembang dan dibutuhkan di bidang teknologi informasi? Yang pertama itu ada software developer. Hampir semua perusahaan dan bisnis saat ini menggunakan software atau perangkat lunak untuk menjunjung kegiatan bisnisnya. Contohnya saja seperti software absensi, komunikasi, pengelolaan karyawan, dan investasi barang, dan lain-lain sebagainya. Adapun ya sebagai berikut skill software developer yang harus dimiliki. Yang pertama, cloud computing atau skill, struktur data dan algoritma, kemudian bahasa pemrograman, GitHub, content, Vim, IDS, dan database, SQL, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada web developer. Web developer memiliki tugas membuat website untuk berbagai keperluan. Dalam web developer sebelumnya masih dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu founder developer memiliki tugas untuk membangun interface website dari sisi user agar lebih menarik. Skill founder developer yang harus memiliki seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Yang terakhir, yang ketiga, backend developer. Backend developer bekerja pada bagian scripting, pengelolaan database, dan server. Adapun untuk skill background developer yang harus dimiliki seperti PHP, framework, Python, Node.js, dan C#, JavaScript, dan bahasa pemrograman lainnya. Full stack developer adalah gabungan dari front-end dan back-end developer. Untuk skill yang harus dimiliki menguasai dari sisi front-end dan back-end. Yang ketiga itu ada mobile app developer. Sekarang ini smartphone bukan lagi menjadi barang mahal. Semua orang memilikinya, bahkan ada yang memiliki lebih dari satu. Nah, dari sini kebutuhan akan aplikasi smartphone juga semakin meningkat. Untuk itu, profesi seorang mobile apps developer semakin banyak dicari. Ada 2 sistem operasi yang banyak digunakan. Yang pertama itu Android dan iOS. Maksud saya iOS. Keduanya memiliki perbedaan terutama bahasa pemrograman yang digunakan. Untuk Android, apps developer menggunakan pemrograman Java atau Kotlin, sedangkan iOS menggunakan bahasa Objective
atau shift. Tinggal pilih Anda mau menjadi mobile apps developer atau iOS. Yang keempat itu ada game developer. Nah, yang suka game nih, daripada main game, lebih baik belajar menjadi seorang gamers. Maksud saya, menjadi seorang game developer, bukan menjadi seorang gamer saja. Saat ini banyak perusahaan game yang membuka lowongan programmer khusus game. Game memang menjadi industri yang menjanjikan dengan target market yang beragam. Untuk skill yang dimiliki harus pemrograman yang kuat, problem solving, dan kreatif, dan lainnya. Yang kelima itu ada UI UX designer. Seorang user interface atau UI adalah memiliki tugas untuk mendesain tampilan. Biasanya Anda lihat secara langsung UI ini bekerja pada bidang pemrograman maupun sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk UX lebih ekspresi pengguna maksud saya. Jadi setiap langkah yang dilakukan tidak kebingungan, berjalan secara logis dan jelas. Seorang UI UX selain harus memiliki basic skill pemrograman, juga harus memiliki jiwa seni dan keindahan. Yang keenam itu ada database administrator. Hampir semua yang ada hubungannya dengan pemrograman membutuhkan database. Nah, database administrator inilah yang memiliki tugas untuk mendesain, memperbaiki, dan memelihara database agar tetap berjalan dengan normal saat diakses. Skill database administrator yang harus dikuasai antaranya adalah MS Access, SQL Server, Oracle, Proxpro, Paradox, Linux OS, Windows OS, PHP, HTML, dan lainnya. Oke. Yang ketujuh ada security. Itu Terima kasih kepada Siti. Dipersilakan kepada Ian untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya, yang ketujuh ada security engineer. Nah, keamanan sekarang ini menjadi isu hangat yang sering diperbincangkan. Bagaimana tidak banyak kejahatan yang menyasar pada bidang IT, terutama pencurian data dan peretasan akun yang penting. Nah, disinilah skill seorang security engineer dibutuhkan. Untuk skill yang dimiliki harus menguasai tentang keamanan sistem, server configuration, networking, computer forensic, OS komputer, technical hacking, dan lain sebagainya. Yang ke-8 ada hardware engineer, di mana pekerjaan seorang hardware engineer adalah mengkonfigurasikan serta mendesain perangkat-perangkat keras elektronika. Untuk menjadi seorang hardware engineer dibutuhkan skill dan jam terbang yang sangat tinggi dalam penguasaan arsitektur komputer. Yang selanjutnya adalah yang ke-9, sistem analis. Sistem analis memiliki pekerjaan untuk mendefinisikan kebutuhan seorang user. Biasanya seorang sistem analis akan melakukan komunikasi dengan user tentang kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya selama penggunaan aplikasi tersebut. Setelah itu, sistem analis akan menyusun solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan user. Untuk menjadi seorang sistem analis, kita harus memiliki analisa yang kuat, memiliki pengetahuan dalam hal teknikal, manajemen, attention to detail, dan lain-lainnya. Biasanya untuk bisa menjadi seorang sistem analis harus memiliki basic pemrograman yang sangat kuat. Yang ke-10 ada pekerjaan network engineer, di mana network engineer memiliki job desk untuk mengurusi jaringan komputer serta internet dengan mendesain dan membangun infrastruktur pada suatu gedung, organisasi, dan perusahaan agar bisa berjalan dengan baik tanpa kendala. Sekarang koneksi internet menjadi salah satu hal yang sangat begitu vital. Jika sampai koneksi internet padam, maka bisnis juga bisa berhenti sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami.
Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Kita sharing ilmu, kita saling mengingatkan, saling berbagi. Terima kasih.